got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Tiga kasus korupsi terbesar di Indonesia. Yang pertama, kasus korupsi EKTP. Kasus ini berawal saat Kemendagri tahun 2009 mengajukan anggaran untuk menyelesaikan SIAP dan NIK. Tapi program ini malah menimbulkan berbagai masalah karena diindikasi banyak terjadi penggelembungan dana. Dan benar, KPK mengungkap bahwa ada penyelewengan dana yang menyebabkan negara rugi hingga 2,3 triliun. Yang kedua, kasus PT TPPI. Kasus ini bermula ketika BUMN PT TPPI limbung diterpa krisis 1998. Untuk menyelamatkan mereka, Pak Yusuf Kala melakukan rapat dengan petinggi migas hingga mereka pun bersedia menyuntikkan dana sebesar 37,8 triliun. Tapi dana itu malah disalahgunakan dan kedua petingginya pun akhirnya dijadikan tersangka. Yang ketiga, kasus penyerobotan lahan di Riau. Surya Dharmaki diduga melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Riau. Lahan seluas itu digarap tanpa izin oleh grup Duta Palma sepanjang 2003 hingga 2022. Kalau dihitung itu, hal itu merugikan negara sebesar 78 triliun. Gila sih, nilainya banyak banget ya. Menurutmu kenapa sih di Indonesia tingkat korupsinya tinggi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdimas Dwi Suryananda, NIM 22108102. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kampanye anti korupsi atas dosen pengampu Bapak Batiar Hari Hardovi, MPD. Definisi korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu carumpere, caruptio, dan caruptus yang bermakna menghancurkan. Secara terminologi, korupsi artinya menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik negara untuk kepentingan pribadi. Kesimpulannya yaitu korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain ataupun menghancurkan negara. Menurut ahli C.C. Centuria, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi, atau the misuse of public power for private profit. Faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi satu, aspek perilaku individu. Contohnya yaitu sifat tamak, moral yang kurang kuat, gaya hidup konsumtif, dan tidak mau bekerja keras. Yang kedua yaitu aspek sosial. Sedangkan faktor eksternal meliputi satu, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, dua, aspek ekonomi, tiga, aspek politik, dan empat, aspek organisasi. Dampak korupsi yaitu satu, menurunnya kualitas taraf hidup masyarakat. 2. Sulitnya masyarakat memperoleh pendapatan ekonomi. 3. Tingkat kesehatan masyarakat semakin buruk. 4. Menurunnya kinerja sektor produksi, distribusi, dan industri. 5. Merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional. Dan keenam, yaitu meningkatnya tingkat inflasi. Sekian paparan dari saya. Semoga bisa dijadikan edukasi dan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.